Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kacang dan BBK dari Prodi Sistem Informasi Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan juga memberikan sebuah langkah-langkah menggunakan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori. Sebelumnya, sebelum masuk ke langkah-langkah, kita jelaskan dulu apa sih itu metode asosiasi algoritma a priori. Jadi tujuan utama analisis ini untuk menemukan pola jika pelanggan beli item A, seberapa besar kemungkinan mereka membeli item B. Jadi ada tiga ukuran utama dalam analisis ini. Yang pertama ada support atau persentase kemunculan kombinasi barang dalam seluruh transaksi. Dan yang kedua ada confidence, tingkat kepastian. Jadi seberapa sering barang B dibeli jika pelanggan sudah membeli barang A. Oke, untuk yang ketiga atau yang terakhir ada lift ration, lift ratio atau kekuatan hubungan. Jika lift lebih dari satu, maka hubungan antara barang sangat kuat dan bukan kebetulan. Oke, jadi langsung saja di sini saya memiliki 20 data. Di sini ada 20 data dengan apa ya? Barang-barang, ada roti dengan produk ya, ada roti, ada mentega, ada susu, selai, kopi dan juga gula. Jadi di sini nanti kita akan eh, menghitung apa saja. Nanti di sini saya akan menghitung, kita akan menghitung support ya, kita akan menghitung support, terus support gabungan dan juga confidence. Oke, di sini kita pahami dulu. Di sini ada roti, ini contoh di sini roti 1, mentega 1, susu 0, selai 1, kopi 0, dan gula 0. Ini maksudnya jika di kolom ini ada angka 1, maka itu adalah artinya dibeli. Jika di kolom itu nilainya 0, maka itu artinya tidak dibeli. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke prosesnya, proses langkah-langkahnya. Jadi di sini kita akan menghitung support terlebih dahulu atau popularitas untuk mencari seberapa sering sih barang itu dibeli. Contoh di sini saya akan menghitung roti. Jadi di support kita masukkan rumus assume. Terus di sini kita blok dari semua roti, kolom roti, tabel roti ini kita blok semua ya. Terus kita tutup kurung, terus dibagi 20. 20 itu apa? 20 adalah jumlah dari ini, datanya ini ada berapa ini? Ada 20. Jadi kita bagi 20 atau per 20. Oke. Di sini kita mendapatkan hasil 0,6. Artinya jika roti muncul di situ ada berapa kali ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kali roti muncul. Berarti support sama dengan 0,6 atau 60% dari keseluruhan data ini. Jadi roti itu 60% dalam pembelian 20 data ini. Oke. Kalau kita mau menghitung mentega sama, kita menggunakan rumus yang sama. Kita tinggal ubah ke mentega, nah, di sini jika mentega supportnya adalah 0,55. Artinya dalam pembelian 20 dalam 20 data ini pembelian mentega ada 55%. Kalau kita mau menghitung susu sama, kita tinggal pindah ke susu. Nah, kalau di susu hanya 0,15 atau 15%-nya saja. Oke. Lakukan hal yang sama jika kalian ingin menghitung berapa persen pembelian roti dalam
data kalian ini. Oke, yang selanjutnya kita akan menghitung support gabungan atau item set, yaitu untuk mencari seberapa sering sih roti dan juga mentega dibeli bersamaan, atau roti dengan susu, atau apapun itu dengan dua barang, jika itu dibeli bersamaan itu seberapa sering sih itu. Oke, kita menggunakan rumus apa? Rumus kontif. Kita menggunakan rumus kontif. Kita blok barang mana yang akan kita hitung nanti, ya. 1 kurung tutup, 1 ini lagi, kita blok lagi dengan barang apa yang akan kita hitung. Contoh ini di sini saya menghitung roti dan mentega, seberapa sering roti dan mentega dibeli bersama. Oke, yaitu kita per 20 lagi. Nah, di sini ada hasilnya 0,55. Jadi ada sekitar 55% mentega dan roti itu dibeli bersamaan. Kalau kita menghitung yang lain, seperti contoh mentega dan susu, eh, roti dan susu, oke, kita ubah aja dan juga berapa? 0,1, hanya sekitar 10%. Kalau antara roti dan juga susu itu dibeli bersama, seperti itu. Setelah itu kita akan menghitung confidence-nya atau kepastiannya. Jadi untuk mencari probabilitas jika membeli mentega, maka pasti membeli roti. Jika kita membeli kopi, pasti kita membeli gula, seperti itu. Kita akan mencobanya di confidence dengan menggunakan rumus sama, kontif. Kita masukkan di sini, kita contoh membeli roti lagi. Kita yang buat uji coba adalah roti dan juga menteganya. Oh, 1. Oke, di sini kita kurung tutup per. Nah, ini ada dua rumus di sini kita gabung, yaitu ada kontif dan juga sum. Di sini sum ini untuk menjumlahkan jika ini kurung tutup, kita enter. Nah, jadi di sini analoginya, kepastiannya, jika kita membeli roti, kita pasti akan membeli mentega, kan gitu. Dan di sini logikanya, jumlah pembelian roti dan juga mentega secara bersamaan kita bagi dengan total mentega saja, seperti itu. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi true adalah benar. Jika kita membeli roti, kebanyakan pastinya kita membeli mentega, atau kita membeli mentega pastinya kita membeli roti, seperti itu. Jadi seperti itu langkah-langkah pada Excel-nya untuk perhitungan metode asosiasi menggunakan algoritma a priori. Setelah itu kita lanjut menggunakan repeat manner-nya. Ini untuk datanya sudah saya simpan, saya buatkan di sini. Sekarang kita masuk ke repeat manner-nya. Kita import data terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan data asosiasi. Next, dan next, dan next. Kita simpan di data finish. Ya, setelah itu kita masuk ke design. Ya, kita masuk ke design, yaitu kita drag and drop data yang kita import tadi. Setelah kita masukkan data ini, kita di operator kita cari namanya nominal to binominal.
kita cari di sini, kita sambung hubungkan antara data tersebut dengan numerical to be nominal. Di numerical to be nominal, ini untuk menghitung, jadi di situ datanya bukan 1 atau 0, tapi adalah true and false, atau benar atau tidak. Oke, setelah ini kita cari di operator lagi untuk namanya fp grow. Kita drag and drop lagi di sini. Pada bagian fp grow, di bagian min support ini kita isi 0,2, artinya barang harus muncul minimal 4 kali. Dan di input format kita pilih item in dumping code column. Oke, setelah itu sebenarnya ada lagi positive value, tapi kita menggunakan rapid miner yang terbaru, jadi udah otomatis kedetek oleh rapid minernya. Oke, setelah ini kita cari lagi di operator itu yang namanya create association rules. Kita drag and drop lagi. Di sini untuk min confidence-nya kita 0,7 aja. Jadi hanya menampilkan aturan dengan kepastian di atas 70%. Setelah itu kita gabungkan, kita hubungkan satu sama lain. Jadi di sini kita gabungkan FB Grow ke Create Association Rules. Dan dari numeric binominal kita juga gabungkan dengan FP Grow. Gabungkan dengan menggunakan ini ya, Original Extra. Setelah itu kita run. Oh bentar, ini belum. Oh ini kita gabungkan dulu. Disambungkan itu. Bentar. Oh bentar ya. Di FB Grow kita di sini ini kita gabungkan ke oke, dari data kita ke numerical to binominal exa. Setelah itu dari exa ke exa juga. Setelah itu dari association free kita ke sini. Kita jalankan. Oh, ya seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi ini adalah hasil dari perhitungan menggunakan
rapid manner. Jadi di sini eh, ada conclusion, artinya barang yang kemungkinan besar ikut dibeli. Jadi kita beli kopi, kemungkinan besar kita juga beli gula. Kita beli roti, kemungkinan besar kita juga membeli mentega. Dan di sini kita lihat, di sini untuk confidence, contoh di sini 0,875. Artinya di sini jika kita membeli kopi, kemungkinan besar, ya peluang besarnya sekitar 80%, itu kita juga membeli gula. Ya, sedangkan di sini juga ada lift. Lift ini jika nilainya di atas 1, ya, jika nilainya di atas 1 sangat berguna untuk strategi bisnis ya. Jadi di sini eh, sangat baik atau kemungkinan besarnya akan dibeli juga gitu loh. Jadi kita jika membeli roti di sini sekitar 90% itu juga kita pembelinya juga. Kurang lebihnya seperti itu tutorial dari saya dan juga penjelasan singkat dari saya. Dan jika ada kesalahan atau kurang paham, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.